Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope all of you is in a good condition today. Today we will talk about application letter. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian pernah mendengar application letter? Itu apa? Ya, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang belum pernah mendengarnya ya. Jadi in Indonesia, application letter itu bisa disebut juga dengan surat lamaran kerja. Oke. So, what is the definition of application letter itself? Jadi apa sih arti dari surat lamaran kerja itu sendiri? Application letter, also known as cover letter, is a business letter that has function to apply a job in a company or an institution. Jadi di sini dijelaskan, katanya surat lamaran kerja itu dikenal juga sebagai surat cover letter, yang merupakan surat bisnis yang mempunyai fungsi untuk melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan atau institusi. Next, so what you should write in your application letter? Jadi apa sih yang seharusnya kalian tulis dalam surat lamaran kerja? Application letter that you send to an employer should explain why you are qualified for the position and should be selected for an interview. Nah, jadi nanti surat lamaran kerja kalian itu akan berisi keterangan kenapa sih kalian layak untuk posisi tersebut dan kenapa seharusnya kalian terpilih untuk sebuah interview. Okay, next. How to write application letter. Nah, jadi ketika kalian ingin menulis surat lamaran kerja, kalian nggak bisa asal-asalan, ada aturannya. Oke, for the first rule, untuk aturan pertama, length-nya katanya no more than 1 page long. Katanya surat lamaran kerja itu tidak boleh lebih dari 1 halaman. Why? Kenapa sih? Ya, sebisa mungkin kalian tulis surat lamaran kerja kalian sesingkat mungkin, tapi benar-benar mewakili diri kalian ya. Jadi supaya not wasting time ya. Jadi kan akan banyak pelamar nih, jadi mungkin si HRD-nya nanti kalau terlalu banyak juga akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membaca surat kalian. Jadi kalau bisa tidak usah panjang, cukup 1 halaman tapi benar-benar berisi kualifikasi diri kalian ya. Oke, next. Format and page margin. Nah, ini kalau kalian nulisnya diketik kan, sekarang kan kalau menulis surat lamaran kerja kan sudah lebih modern ya, menggunakan komputer. Jadi di sini formatnya katanya use single space. Jadi nanti spasinya space-nya itu menggunakan single supaya lebih rapat dan bisa jadi 1 lembar bisa memuat keseluruhan surat lamaran kerja kalian. Katanya use about 1 inch marginnya 1 inci, and align your text to the left, dan ratakan tulisan kalian ke kiri. Why? Because which is the standard alignment for the most document. Jadi itu emang standar semua dokumen ya, diratakan kiri. Jadi nanti dari paling atas nih, dari kepala sampai kaki itu kalian rata kiri, nggak ada yang tiba-tiba tanda tangannya nanti dipindah ke kanan, nggak, semua rata kiri. Okay, for the font katanya use a traditional font such as Times New Roman, Arial, or Calibri. Jadi katanya gunakan traditional font. Nah, jadi kalian jangan berpikir biar bagus nih jadi tulisannya digaya-gayain, nggak, tidak seperti itu. Kamu tetap gunakan traditional font. Kamu bisa gunakan Times New Roman, Arial, atau Calibri. Now, for size, untuk size-nya, the font size should be between 10 and 12 points. Jadi ukurannya antara 10 sampai 12, bisa 10, 11, atau 12. Oke, next. Nah, di sini generic structure, struktur umumnya. Surat lamaran kerja itu kan pasti punya struktur ya. Apa sih yang harus ditulis pertama kali sampai terakhir kali? Nah, di sini dijelaskan
There are 5 parts in application letter. Ada 5 bagian. For the first part is heading. Nah, udah pasti tahu kan heading itu apa? Kepala. Kepala itu kan ada di paling atas ya. Berarti yang paling pertama kalian tulis. Nah, di heading ini ada 3 bagian. For the first part in heading, bagian pertama dalam heading adalah sender address. Apa sih sender address itu? Iya, alamat pengirim. Jadi alamat kamu nih yang menulis surat lamaran kerja, boleh ditulis pertama nama kamu, nama lengkap, kemudian boleh alamat langsung, and then kalau ada email ditulis emailnya, and then the last one is phone number. You can add your phone number, bisa ditambahkan nomor telepon kalian. Kemudian kalian enter, satu enter cukup. Kemudian kalian masukkan date. Ya, di sini date-nya ini tanggal penulisan surat lamaran kerja kalian. Nah, kamu kapan sih nulis surat lamaran kerjanya? Walaupun kamu ngirimnya besok nih, tapi nulisnya sekarang tetap tanggal hari ini. Kemudian kamu enter lagi satu cukup. Kemudian kamu tulis company's address. Nah, jadi kalau kamu nyari lamaran kerja nih, kamu kan nggak mungkin nggak tahu ya itu perusahaan apa, ada di mana, pasti kan tahu. Nah, di sini kamu masukkan nama perusahaannya, kemudian alamatnya. Kalau nggak tahu secara detail, kamu bisa tuliskan nama kotanya, misalnya perusahaan itu ada di Bekasi atau di Jakarta, kamu boleh tulis cukup Jakarta atau Bekasi. Kemudian phone numbernya kalau ada boleh ditulis, alamat emailnya juga kalau ada boleh ditulis. Tapi kalau nggak ada itu optional ya. Kalau nggak ada telepon atau alamat email nih, nggak apa-apa nggak ditulis. Oke, next for the second part is salutation. Jadi nanti kamu enter nih, heading udah selesai nih ceritanya, kamu enter, kamu masukkan salutation. Apa sih salutation itu? Ya, kamu bisa lihat di sini salutation itu adalah salam pembuka. Nah, kalau dalam surat bisnis atau surat formal, salutation bisa ditulis dengan menggunakan dear sir or madam. Ya, jadi itu mewakili si HRD-nya ya, dear sir or madam. Kemudian selanjutnya masuk ke third part, bagian ketiga yang berisi body of application letter, badan surat. Nah, di sini yang paling banyak nih inti surat lamaran kerja kalian. Nah, di badan pun ada 3 bagian. Yang pertama ada opening, pembuka. Apa sih yang ditulis dalam pembuka? Kamu bisa tuliskan nama kamu, misalnya my name is Asmaya Sinta, umurnya berapa, kemudian kamu mau melamar jadi apa sih? Misalnya I want to apply as English teacher in di sekolah ini. Nah, kamu tahu dari mana sih lowongan kerja ini? Nah, bisa kamu tulis berdasarkan lowongan kerja yang saya baca di koran. Misalkan kamu tahu dari koran nih, saya ingin melamar sebagai guru di sekolah ini. Kamu tulis, berarti nanti tulis dari mana sih kamu tahu lowongan kerja ini, kemudian mau melamar sebagai apa sih, dan ya itu cukup sih. Jadi dari mana taunya dan mau melamar sebagai apa. Kemudian the second part, bagian keduanya adalah latest education. Nah, kamu sebutkan pendidikan terakhir kamu. Saya lulusan universitas bla 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 tahun bla bla bla, jurusan apa nih, majoring English education, pendidikan bahasa Inggris misalnya. Kemudian setelah itu experience. Nah, misalnya kamu punya pengalaman kerja nih, misalnya saya pernah ngajar di tempat kursus ini selama 3 tahun sebagai tutor. Nah, itu kan pengalaman ya, kamu tulis di sini. Kemudian qualification, keahlian. Nah, keahlian ini harus sesuai dengan posisi yang ingin kamu lamar. Jangan kamu tulis keahlian kamu melukis tapi kamu ngelamar sebagai akuntan misalnya, kan nggak nyambung ya. Jadi skill dan posisi yang ingin kamu lamar itu tuh harus sama, harus sesuai. Nah, kemudian the fourth part is wrap up. Nah, di sini kata-kata penutupnya dirampungkan dengan saya misalnya
dengan apa, banyak pertimbangannya saya menunggu untuk kabar selanjutnya. Jadi kamu apa namanya, kayak ingin memberitahukan ke perusahaan itu kalau kamu menunggu gitu ya, berharap kamu akan menuju atau diterima untuk interview gitu. Nah, setelah selesai, kamu tuliskan closing di paling bawah. Nah, closing ini sebagai penutup, kamu bisa menggunakan sincerely atau dengan hormat atau faithfully. Ya, ada dua ya, bisa sincerely atau faithfully. Bisa kamu gunakan salah satunya. Kemudian baru signature, tanda tangan, baru your complete name. Terakhir adalah nama lengkap kamu. Oke? Nah, that's all that I can explain to you. Ya, segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Kita ketemu lagi next week. Kalau jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung bertanya nanti menggunakan chat ya, langsung ke saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.